Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Anak-anakku semuanya yang saya hormati, saya banggakan. Siswa baru SMA 4 Yogyakarta tahun pelajaran 2020-2021. Pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat pada kita semuanya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat bertatap muka pada pertemuan kali ini. Anak-anakku semua yang saya hormati, saya banggakan, pada kesempatan ini kami selaku Waka Kurikulum SMA 4 Yogyakarta akan menyampaikan seputar tentang kurikulum SMA 4 Yogyakarta tahun pelajaran 2020-2021. Namun demikian, perlu kami perkenalkan kepada anak-anakku semuanya bahwa nama saya ada di layar, yaitu DRS Agus Riono, biasa dipanggil Agus di SMA 4 Yogyakarta, dengan alamat Torko Gede RT 04 RW 22 Harjo Binangun Pakem. Kemudian nomor HP yang bisa Anda catat untuk anak-anakku semuanya sehingga bisa selalu berkomunikasi pada saat baik di KBM maupun di luar KBM, sehingga apapun anak-anakku yang kira-kira membutuhkan bantuan untuk komunikasi bisa menghubungi nomor HP saya, yaitu 081 328 517 430. Kemudian anak-anakku semua, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan seputar kurikulum atau KTSP SMA 4 Yogyakarta. Ada beberapa hal yang ada di dalam KTSP SMA 4 Yogyakarta. Tidak semua kita sampaikan, tetapi ada beberapa hal atau poin-poin yang penting yang perlu kita sampaikan kepada anak-anakku semuanya. Yang pertama, visi dan misi sekolah. Kemudian yang kedua, tujuan sekolah SMA 4 Yogyakarta. Kemudian KKN. Kemudian kalender pendidikan. Tentang guru dan karyawan SMA 4 Yogyakarta, kegiatan ekstra kurikuler, kemudian struktur kurikulum, kemudian tentang kenaikan kelas dan kelulusan. Itulah poin-poin yang perlu saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama untuk anak-anakku semua, yaitu tentang visi dan misi SMA 4 Yogyakarta, yaitu unggul dalam IMTAK, IPTEK, seni budaya, olahraga, dan berwawasan lingkungan. Kemudian dari visi itu diuraikan di dalam misi sekolah. Yang pertama, yaitu meningkatkan penghayatan dan pengamalan agama masing-masing. Kemudian yang kedua, menumbuh kembangkan budaya membaca, menulis, dan meneliti berbasis TIK. Ketiga, meningkatkan prestasi akademik, karya ilmiah remaja, seni budaya, dan olahraga yang berwawasan nasional maupun global. 4, memupuk budi pekerti luhur, yaitu budaya senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kemudian nomor 5, membangun budaya sekolah yang melaksanakan 5K, yaitu keteladanan, keterbukaan, keamanan, ketertiban, kebersihan, kerindangan, keindahan, kesehatan, dan kekeluargaan. Kemudian nomor 6, mengembangkan kearifan lokal, nasional yang berwawasan global. Dan yang ketujuh, mengoptimalkan peran serta komite sekolah, masyarakat, dan institusi terkait dalam menyukseskan program sekolah. Demikianlah visi SMA 4 Yogyakarta. Kemudian tentang tujuan sekolah, ada 2, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Pada kesempatan ini akan saya sampaikan beberapa poin yang ada di tujuan khusus. Yang pertama, peserta didik dalam mengawali dan mengakhiri setiap kegiatan di sekolah diawali dan diakhiri dengan berdoa menurut agama masing-masing. Kemudian peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mengakhirinya dengan menyanyikan lagu Bahagiamu Negeri. Kemudian yang ketiga, seluruh peserta didik selalu mengikuti kegiatan keagamaan sesuai agamanya masing-masing. Kemudian yang keempat,
peserta didik kelas 12 yang diterima di perguruan tinggi negeri, baik itu melalui jalur SNMPTN, SBMPTN, jalur prestasi, bidik misi, dan sekolah kedinasan sebanyak 75% dari total siswa 246 siswa. Kemudian yang nomor 5, dalam bidang olimpiade, sekolah mentargetkan 10 besar tingkat kota masing-masing bidang olimpiade. Kemudian dalam bidang olahraga, karena SMA 4 Yogyakarta memiliki satu kelas, yaitu kelas bio, bakat istimewa olahraga, maka targetnya adalah menjadi juara baik itu tingkat kota, DIY maupun nasional dan internasional. Kemudian yang ketujuh, peserta didik selalu menjaga kebersihan lingkungan sekolah, membuang sampah di tempat yang telah disediakan oleh sekolah. Kemudian 8, seluruh warga sekolah selalu berkomunikasi dengan orang lain dengan sikap sopan dan santun. 9, seluruh warga sekolah setiap bertemu dengan orang lain selalu mengucap salam dan bertegur sapa. Demikianlah anak-anakku berkaitan dengan tujuan sekolah yang khusus. Kemudian anak-anakku semuanya, untuk KKM nih, untuk KKM ada 3 tingkatan nih anak-anakku semuanya. KKM yang ditargetkan tahun pelajaran 2020-2021 bahwa KKM untuk anak-anakku semua, untuk kelas 10 nih, karena ini kelas 10 semua yang kita sampaikan, bahwa untuk semua mata pelajaran yang diajarkan di kelas 10 KKM-nya adalah 70. Kemudian untuk kelas 11 73 dan kelas 12 75. Inilah KKM yang ada. Kemudian anak-anakku semua, tentang ekstrakurikuler. Di SMA 4 Yogyakarta ada 20 cabang ekstrakurikuler, yaitu mulai dari pramuka, KIR, BHA, kemudian Palang Merah Remaja, PMR, teater, jurnalistik, komputer, kemudian dance, bahasa Jepang, kemudian 10 English Club, pelatihan inti, taekwondo, basket, sepak bola, 15 bulu tangkis, 16 bola voli, 17 flag football, pencak silat, batik dan paduan suara. Kemudian perlu Anda ketahui bahwa setiap peserta didik diberikan kesempatan untuk memilih jenis ekstrakurikuler yang meliputi maksimal 1 ekstrakurikuler pilihan dan 1 ekstrakurikuler wajib, yaitu pramuka. Jadi anak-anakku semua, seluruh siswa harus mengikuti ekstrakurikuler wajib, yaitu pramuka. Dan 1 dari di antara 20 jenis ekstrakurikuler tadi. Untuk itu anak-anakku silahkan nanti setelah masuk kegiatan KBM bisa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler ini, salah satu dari 20 macam tadi. Kemudian anak-anakku semua, tentang struktur kurikulum. Nah, struktur kurikulum SMA 4 Yogyakarta untuk kelas 10 itu ada 16 mata pelajaran. Ada mata pelajaran kelompok A, yaitu pendidikan agama budi pekerti atau pendidikan agama, itu setiap minggunya 3 jam. Kemudian PPKN 2 jam, bahasa Indonesia 4 jam, matematika 4 jam, sejarah Indonesia 2 jam, bahasa Inggris 2 jam. Kemudian kelompok B, seni budaya 2 jam, penjas itu 3 jam, prakarya atau PKWU 2 jam, bahasa Jawa 2 jam. Kemudian yang peminatan MIPA itu matematika 3 jam, biologi 3 jam, fisika 3 jam, kimia 3 jam. Kemudian untuk yang IPS itu ada geografi 3 jam, sejarah 3 jam, sosiologi 3 jam, ekonomi 3 jam. Kemudian ada kelompok lintas minat. Untuk kelompok lintas minat
Ya, jurusan MIPA itu memilih dari 4 mata pelajaran, yaitu bahasa Inggris, bahasa Jepang, ekonomi, geografi, masing-masing 3 jam. Sedangkan untuk kelompok IPS, lintas minatnya seluruh siswa mengikuti antara bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Totalnya struktur kurikulum SMA 4 Yogyakarta untuk anak-anakku semua selama 1 minggu 44 jam. Kemudian anak-anakku untuk guru-guru SMA 4 Yogyakarta, ini ada 53 anak-anakku semua. Yaitu 1 itu Bapak Kepala Sekolah, ya, Bapak Joko Tumurno MPD, itu selaku Kepala Sekolah SMA 4 Yogyakarta. Kemudian Bapak Ibu guru yang lain, ini ada untuk wali-wali saja nih, untuk wali-wali perlu kita ketahui, untuk wali kelas 10 ya, itu 1 Pak Saryati, kelas 10 MIPA 4, kemudian MIPA 2-nya itu Bu Salama, kemudian 10 IPS 2 itu Bapak Catur, 10 MIPA 3 itu Ibu Sugiyarti, kemudian 10 MIPA 5 Bu Paulina Hindra Jati SPD, 10 IPS 3 Bapak Rahmat Nafi SPD, 10 IPS 1 Ibu Asri Danayanti SSI, kemudian 10 MIPA 1 yaitu Ibu Retno Safitri. Kemudian anak-anakku untuk yang wali kelas seperti itu sudah lengkap 8 Bapak Ibu guru, sehingga nanti anak-anakku semua kelas 10 di kelas ampuannya masing-masing selalu bisa berkomunikasi dengan wali kelasnya masing-masing. Kemudian anakku semua kita sampaikan tentang kalender pendidikan SMA 4 Yogyakarta. Kalender SMA 4 Yogyakarta kita mengacu pada kalender pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi DIY. Di sana sudah diatur tentang kalender pendidikan baik itu SMA maupun SMK. Nah, dari situ SMA 4 Yogyakarta sudah merilis tentang kalender pendidikan SMA 4 Yogyakarta tahun pelajaran 2020-2021. Nah, secara garis besar anak-anakku semua, KBM kita sudah dimulai tanggal 13 Juli. Ya, 3 hari itu masa orientasi siswa atau MPLS. Kemudian setelah itu baru diikuti dengan kegiatan-kegiatan KBM. Nah, anak-anakku semua, ini sudah kita berikan tanda-tanda hari-hari KBM yang efektif maupun kegiatan anak-anakku semua seragam Gagak Yogyakarta maupun libur umumnya sudah kita sampaikan. Kemudian ada MIT-nya atau UTS-nya itu tanggal 14 September sampai tanggal 23 September. Kemudian pasnya penilaian akhir semester mulai dari tanggal 30 November sampai tanggal 9 Desember. Kemudian penerimaan rapot itu tanggal 18 Desember. Setelah itu libur, anak-anakku semua libur semester 1. Setelah itu kemudian masuk bulan Januari, anak-anakku semua kita masuk mulai pertama kali tanggal 4 ya, 4 Januari ini. 4 Januari mulai masuk KBM, mudah-mudahan sudah wabah virus pandemi Covid ini sudah selesai, sehingga mudah-mudahan cepat tatap muka sehingga anak-anakku bisa mengetahui secara lebih lengkap tentang keadaan sekolah SMA 4 Yogyakarta, mau mengenai kalender pendidikannya maupun sarana prasarana yang ada. Kemudian perlu kita sambung lagi bahwa di tahun pelajaran ini anak-anakku bulan Januari tanggal 4 sudah KBM mulai yang pertama. Kemudian anak-anakku yang ini yang ada setiap hari Kamis paing ada tanda warna biru ini, itu berarti anak-anakku harus berpakaian adat Gagak Yogyakarta. Kemudian Februari ini sudah kita rancang, sudah ada kegiatan ujian praktek tanggal 22 sampai tanggal 26 Februari ini. Kemudian ada tanggal 1 Maret sampai 4 Maret itu adalah assessment ya, kompetensi minimal untuk kelas 12. Kemudian baru itu nanti ada mid semester
dan ujian sekolahnya tanggal 22 Maret sampai tanggal 31 Maret ini. Kemudian anak-anakku semua, libur awal puasa itu tanggal 12 sampai 14 April. Kemudian lebaran itu tanggal 13 dan 14 Mei. Setelah itu anak-anakku masuk lagi tanggal 20 Mei setelah lebaran itu. Kemudian ujiannya atau ulangan kenaikan kelas itu mulai tanggal 7 sampai tanggal 16 Juni, penerimaan rapot atau kenaikan tanggal 25 Juni 2021 ini. Silakan nanti anak-anakku kalau sudah masuk bisa dilihat di papan pengumuman ataupun dilihat di web sekolah tentang kalender ini secara detailnya. Kemudian tentang kenaikan anak-anakku semua. Nah, anak-anakku semua kalau nanti di kelas 10 sudah KBM, pada saatnya nanti ada kenaikan. Nah, syarat kenaikan anak-anakku semua ada beberapa hal. Satu, anak-anakku harus menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Artinya apa? Anak-anakku semua harus mengikuti kegiatan belajar mengajar selama 2 semester. Dan kehadiran itu 90%, tidak boleh kurang. Kemudian predikat sikap, baik itu sikap spiritual maupun sikap sosial, sekurang-kurangnya minimal baik. Jadi anak-anakku semua harus nilai sikap spiritualnya maupun sosialnya harus baik. Kemudian nilai kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan minimal baik juga. Ini tidak boleh ada yang C. Apabila anak-anakku ada yang C, berarti baik itu sikapnya maupun pramukanya ada yang C, berarti itu tidak bisa naik. Kemudian setelah itu anak-anakku tidak boleh memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing nilai pengetahuan dan atau keterampilan di bawah KKM. Jadi tidak boleh yang kurang dari KKM itu lebih dari 2 mata pelajaran. Dan kehadiran 90%. Ini anak-anakku semua syaratnya. Kemudian ada tambahan catatan yang perlu Anda pahami, ini sangat penting sekali, bahwa kenaikan itu berdasarkan dari hasil rapat pleno Dewan Guru. Kemudian yang kedua, berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses dan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 3196 KPK 2020 tentang PPDB. Maka anak-anakku semua, peserta didik kelas 10 yang dinyatakan tidak naik. Jadi kalau anak-anakku tidak naik, maka orang tua atau wali peserta didik wajib menarik kembali dari sekolah dan atau mendaftarkan lagi sebagai peserta PPDB tahun pelajaran berikutnya. Ini ya, peraturan baru ini anak-anakku semua. Jadi kalau ada siswa yang tidak naik, maka harus mengundurkan diri orang tuanya, menarik kembali dan mendaftarkan PPDB tahun berikutnya. Kemudian ini untuk kelas 11 anak-anakku. Ya, ini peserta didik kelas 11 yang dinyatakan tidak naik kelas, orang tua atau wali peserta didik wajib menarik kembali dari sekolah apabila kuota rombongan belajar lebih dari ketentuan. Maksimal anak-anakku semua per kelas 36 siswa. Jadi tidak boleh lebih dari 36 siswa per kelasnya. Kemudian anak-anakku yang kelas 11 bakat istimewa olahraga, bila tidak naik, sekolah berhak memindahkan ke kelas reguler apabila kuota rombongan belajar reguler yang sama peminatannya masih ada. Itulah anak-anakku tentang kenaikan. Yang terakhir anak-anakku tentang kelulusan. Ya, untuk kelulusan syaratnya anak-anakku, 1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran dari kelas 10 sampai kelas 12. Jadi semester 1 semester 5 itu harus semua anak-anakku ikut semuanya. Kemudian juga semester 6-nya. Kemudian memperoleh nilai sikap baik atau perilaku minimal baik. Dan ketiga, mengikuti ujian seluruh mata pelajaran yang diikuti, baik teori maupun praktek. Jadi, kalau anak-anakku tidak ikut ujian, maka itu tidak bisa lulus. Dan yang terakhir, yang keempat adalah lulus ujian sekolah. Demikianlah anak-anakku semua tentang kurikulum SMA 4 Yogyakarta. Ini sudah kita sampaikan secara garis besar. Nanti lebih lengkapnya, lebih detailnya
bisa dibuka di web sekolah SMA 4 Yogyakarta. Demikian yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya kita ucapkan terima kasih dan banyak salah saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.